Integrasi nasional. Masalah yang terjadi dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa, karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat dari. Yang kedua, ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah di dalam terjadinya konflik di negara ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana, pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat beragama secara berkesinambungan. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik, di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Identitas negara. Permasalahan yang terjadi adalah yang pertama, pencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan daerah. Yang kedua, kecenderungan untuk lebih mencintai produk luar negeri daripada produk buatan dalam negeri. Solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dan menghindari pencampuran bahasa. Yang kedua, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri dan mengurangi konsumsi dan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Konstitusi Indonesia. Pada umumnya, suatu konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara lainnya. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Bergesernya kedaulatan rakyat menjadi sekedar kedaulatan hukum. Makna hakiki dari kedaulatan rakyat adalah dimanifestasikannya kehendak rakyat melalui proses yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam mengisi struktur kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara. Solusi dari permasalahan tersebut adalah agar kedaulatan rakyat berjalan dalam mekanisme sistem yang teratur sehingga tidak kontradiktif dengan tujuan bernegara dan agar terpeliharanya ketertiban dan keteraturan. Maka konstitusi memberi rambu-rambu pembatas kekuasaan negara. Kewajiban dan hak negara dan warga negara. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi adalah tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang kedua yaitu